Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita lanjutkan materi kita tentang alkohol dan eter. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang gugus fungsi. Selanjutnya tentang tata nama alkohol dan eter. Jadi kita sudah pelajari itu dan kita sudah latihan 7.1. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan halaman 243. Ya, boleh dibuka bukunya. Halaman 243. Nah, kita akan membahas jenis-jenis alkohol, ya. Jenis-jenis alkohol. Selanjutnya juga kita akan membahas sifat alkohol dan eter. Ya, sifat alkohol dan eter. Mudah-mudahan nanti bisa selesai jenis-jenis alkohol dan sifat alkohol dan eter. Nah, jadi untuk mempelajari jenis-jenis alkohol, kita harus tahu dulu mana yang alkohol, ya, mana alkohol, mana yang bukan alkohol. Itu bisa dilihat di pelajaran pertemuan yang lalu berdasarkan gugus fungsinya. Nah, di sini Bapak akan memberikan beberapa soal, ya. Silakan langsung disiapkan bukunya. Kita lihat ada beberapa di sini ada beberapa alkohol, jenis alkohol. Nanti kalian tuliskan, ya. Tuliskan apakah termasuk alkohol primer, alkohol sekunder, atau alkohol tersier. Dengan cara tentunya membaca dulu, memahami dulu jenis-jenis alkohol yang ada di halaman 243, ya. Jadi ada berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu gugus OH. Yang kedua itu berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat. Jadi ada berdasarkan gugus hidroksilnya, terikatnya di mana letaknya, dan yang kedua itu berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat, ya. Yang pertama, kita akan melihat jenis-jenis alkohol berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksil. Jadi di sini Bapak akan tuliskan beberapa contoh, ya, contoh alkohol. Misalnya yang soalnya, ya, soalnya jenis alkohol berdasarkan letak, ya, letak terikat hidroksil. Jadi kalau nanti kalian menemukan kata hidroksil, itu berarti gugus OH, ya. Nah, ini hidroksil. Yang pertama nanti kamu tentukan. Nah, ini yang B-nya, ya. Yang C-nya
Pak. Ya. Ignatius ada, Pak. Oke. Ya, silakan siapkan bukunya ya, Ignatius. Oke, Pak. Ini untuk 5 soal pertama. Jadi silakan dibaca dulu di halaman 243 itu jenis-jenis alkohol berdasarkan letak perikatnya gugus hidroksil. Setelah itu tentukan ada 5 senyawa alkohol ini dia masuk ke mana? Apakah ke alkohol primer, atau ke alkohol sekunder, atau alkohol tersier, dan berikan alasannya ya kenapa kalian bisa bilang ini alkohol primer, ini sekunder, ataupun alkohol tersier. Silakan ya. Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk menyelesaikannya. Nanti kita diskusikan sama-sama. Dilihat dari mana atau ciri-cirinya apa ya, bisa dikatakan primer, sekunder, dan tersier.
Oke, sudah ini ya, sudah selesai ya yang nomor 1. Yang nomor 2 nanti dulu, Bapak persiapkan saja untuk nomor 2-nya. Jadi nomor 1 dulu, kita bahas dulu nomor 1 dan bisa diberikan sekaligus penjelasannya. Kenapa yang nomor 1 misalnya alkohol primer, kenapa nomor 2 alkohol sekunder? Ya boleh, silakan siapa yang mau mencoba dulu nomor 1A. Silakan, boleh angkat tangan, boleh ya, buka suaranya. Yuk silakan. Siapa yang mau mencoba? Lisa, silakan. Nomor 1A itu alkohol primer dikarenakan atom C mengikat OH mengikat satu atom lainnya. Jadi ini yang nomor 1A, ini alkohol primer ya, primer. Oke. Jadi kita lihat di sini. Alkohol primer ini ya. Ini kan OH-nya ya, gugusnya. Nah, kita lihat di sini yang terikat C yang terikat dengan OH ini, dia mengikat berapa atom C lainnya? Dia hanya mengikat satu atom C lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan alkohol primer, ya. Jadi alkohol primer. Jadi C yang terikat atau yang mengikat OH itu mengikat atom C lainnya, ya. Hanya satu. Ya, jadi hanya satu mengikat atom C lainnya. Oke, itu yang pertama. Yang B silakan. Yang B yang mau mencoba boleh. Boleh, silakan. Bapak mempersilahkan kalian untuk mencoba yang B, silakan. Siapa yang mau mencoba yang B? 1B, boleh. Alkohol sekunder ya Pak. Alkohol sekunder. Kenapa Sekunder. alkohol sekunder? Karena ikatannya 2 Pak, yang CH-nya Pak. Ya, jadi ini alkohol sekunder ya, sekunder. Nah ini, kenapa sekunder? Itu tadi disampaikan oleh Kevin. Ya, coba lihat di sini, atom C yang mengikat atau yang mengikat OH. Ini ya, atom C yang mengikat OH. Patokannya atom C yang mengikat OH. Nah, atom C ini dia mengikat atom C yang lainnya berapa? Ini satu ya. Ini satu. Di sini ini 2. Nah, inilah kenapa dia dikatakan atom alkohol sekunder. Ya, kenapa dia dikatakan alkohol sekunder? Karena dia mengikat 2 atom C lainnya. Ya, atom C yang mengikat OH, ya, atau yang berikatan dengan OH itu mengikat 2 atom C lainnya. Oke, selanjutnya yang C. Silakan yang C mau coba ya. Meskipun mungkin pada saat kita belajar itu mudah dipahami, tetapi kalau kalian berani mencoba itu akan lebih mudah mengingatnya ya. Ya, kita tidak tahu hari ini ingat, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan sudah lupa. Silakan yang mau coba yang C, boleh. Silakan yang C. Ada yang mau coba? Oke, silakan yang C. Ada yang mau coba? Ini ada banyak di sini. Ayo, silakan. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut salah. Kita bahas sama-sama. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Ayo, silakan.
Ya, Patrick silakan. Alkohol primer, Pak. Primer, alasannya kenapa? Karena gugus OH-nya terikat pada atom C primer. C Yang primer. C-nya. Oke, ya. Jadi ini ya. Jadi gugus OH-nya ini ya atau OH-nya ini dia terikat pada atom C primer. Ya, atom C primer itu berarti atom C yang hanya mengikat atom C satu ya. Jadi mengikat satu atom C lainnya. Nah ini berarti alkohol primer. Oke, dari tiga ini Bapak lihat sudah paham ya, sudah paham. Mudah-mudahan selalu diingat ya konsepnya. Jadi nanti ketika dapat soal seperti ini kalian bisa. Oke, yang D silakan yang D. Yang belum. Patrick sudah, Lisa sudah, Kevin sudah. Silakan yang lain. Ya, Aaron silakan. Tersier, Pak. Alkohol tersier. Ya, alasannya kenapa? Karena atom C-nya mengikat atom C. Ya. Ini alkohol tersier ya. Tersier. Kenapa tersier? Masih ingat ya tersier? Ada kebutuhan pokok, primer, sekunder, dan tersier. Ya, itu yang ekonomi ya. Kalau yang di kimia, tersier itu berarti atom atau atom C yang mengikat gugus OH ini, dia mengikat tiganya, ya mengikat 3 atom C lainnya. Nah, ini. Mengikat 3 atom C lainnya. Nah, ini kan dia mengikat 3 atom C lainnya. Nah, itu ya. Itu yang 1D. Ya, jadi alkohol primer karena gugus OH-nya terikat pada atom C tersier ya. Ya, oke, tersier tadi ya. Oke, sekarang yang E, silakan yang E yang berani atau yang mau mencoba, silakan. Boleh. Silakan, ada yang mau mencoba? Halo, ada yang mau mencoba? Silakan. Alkohol sekunder ya, Pak? Alkohol Sekunder. sekunder. Kenapa sekunder, Aurin? Nah, dia mengikat 2 atom C lainnya. Oke, ini alkohol sekunder. Karena mengikat ya atom yang mengikat gugus OH-nya, dia mengikat 2 atom C lainnya ya, mengikat 2 atom C lainnya. Nah, itu alkohol, sorry ini alkohol bukan. Alkohol sekunder ya. Oke, untuk jenisnya sudah paham ya, jenis-jenis alkohol berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksil ya. Jadi ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Jadi ada 3 jenis alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang kita mengingat kembali ya, mengingat kembali tata nama ya, mengingat kembali tata nama. Silahkan Bapak kasih waktu 2 menit ya, kalian buat namanya ya, nama dari alkohol ini. Silahkan buat nama ya, nama alkoholnya. Nah, silakan. Yang A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa namanya. Silakan. Sambil mengingat tata nama ya. Kita pakai tata nama
yang UPEC saja ya. Tata nama yang UPEC. Kalau mau dua-duanya boleh juga, ya silakan. Tetapi yang Bapak minta yang wajib itu yang tata nama UPEC ya. UPEC. Nah, kalau mau pakai trivial itu boleh juga trivial. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus ya, lebih bagus. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Jadi kalau UPEC itu kan pilih rantai karbon terpanjang yang pertama yang mengandung gugus OH. Nah, sebagai rantai utama itu diberi nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi ol ya. Yang kedua, lakukan penomoran dengan memberi nomor serendah mungkin pada atom karbon yang mengikat gugus OH ya, yang mengikat gugus OH. Yang ketiga, jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Urutan penulisan nama adalah nomor cabang dan nama cabang jika ada, nomor letak gugus OH, nama rantai utama. Itu untuk yang UPEC. Kalau yang trivial, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama, beri nama rantai tersebut dengan nama alkil ya, yaitu dengan mengganti akhiran ana menjadi il, kemudian ikuti nama tersebut dengan kata alkohol ya. Nah, itu trivial. Silakan. Yang wajib itu untuk tata nama UPEC-nya. Trivial jika bisa silakan. Lebih bagus dua-duanya. Ya, silakan. Yang A boleh dicoba. Yang A apa namanya? Ya, Aron, silakan Aron. Etanol, Pak. Etanol. Ya, dua ya. Etanol. Kalau nama Ya, ada lagi? Aron? nama trivialnya etil alkohol. Etil alkohol. Oke. Ya. Itu dari Aron. Oke ya. Hasil jawabannya ya. Benar ya. Oke, yang lain. Silakan yang lain. Yang lain yang B. Namanya apa nih yang B? Ayo jangan ragu-ragu. Silakan. Tadi sudah dimulai dengan Aron. Yang lain juga boleh mencoba. Yang B apa namanya? Ayo silakan, Beatrix. Dua pentanol, Pak. 2 pentanol. Oke. Trivialnya ada? Oke. Selanjutnya yang C. Yang C silakan. Ayo silakan yang C. Ada yang C? Yuk, waktu kita berjalan terus nih, silakan. A sudah, B sudah, sekarang yang C. Yang C itu lebih mudah bahkan, ya. Jadi di situ bisa kita lihat, ya. Atom terpanjangnya, rantai terpanjangnya itu ada 4, ya. OH-nya di nomor 1, berarti tulis saja, ya. 4 itu apa, ya.
Itu nomor ya butanol ya, Aprian ya. Oke. Sekarang kita lihat yang kalau trivialnya ada, Aprian. Yang C nih. Ada nggak? Kalau 4 kemarin apa nama alkilnya? Kalau 1 kan metil, kalau 2 etil, kalau 3 apa kemarin? 3 profil. Kalau 4 berarti butil. Berarti butil alkohol. Ya. Oke, itu yang C. Sekarang yang D, silakan yang D. Ada yang mau coba? Yang D, UPEC-nya dulu. Ya. Kalau UPEC pasti bisa, tapi kalau trivial belum tentu kalian menemukan, ya. Karena untuk trivial itu kan nama alkil, ya. Ya, silakan. 2 metil 2 pentanol, Pak. 2 metil 2 pentanol. Ya, ini metilnya ya. Metilnya CH3 ini 1 2 3 4 5. 5 itu gugus terpanjangnya, berarti pentanol ya. OH-nya di mana? Di sini di nomor 2. Ya, 2 metil 2 pentanol. Oke. Ya, sekarang yang E. Yang E, yang lain ya, coba yang lain. Yang lain salah tidak masalah, nanti kita lihat sama-sama di mana salahnya. Yang ke 1E, silakan 1E. 1E ini gugus terpanjangnya apa? Nih, 1 2 3 berarti propanol ya. OH-nya di nomor berapa? Di nomor 2, berarti 2 propanol ya. Jadi untuk tata namanya sudah selesai ya untuk UPEC-nya. Ya. Jadi silakan ditulis untuk tata namanya atau namanya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sebelum ke nomor 2, Pak, secara nyatanya bagaimana Pak menentukan misalnya ya, menentukan alkohol primer, sekunder dan tersier? Karena kan tidak bisa dilihat nih ya, tidak bisa dilihat secara langsung. Ya, jenis alkohol ini nggak bisa dilihat. Ya, kalau dilihat fisiknya ya seperti cairan, ya, seperti cairan seperti itu. Nah, bagaimana menentukan ya alkohol primer, sekunder dan tersier? Nah, untuk mengenali alkohol primer, sekunder dan tersier ini dapat digunakan reaksi Lucas namanya, ya. Digunakan reaksi Lucas. Di halaman 244 itu ada penjelasan tentang reaksi Lucas. Nah, reaksi Lucas ini terdiri atas larutan HCl pekat dengan katalis ZnCl2 ya. Nah, reaksi ini dilakukan pada suhu rendah yang umumnya dilakukan dalam tabung reaksi yang diletakkan pada es kering. Ya, jadi tabung reaksinya diletakkan pada es kering dengan suhu sekitar minus 12 derajat Celcius. Jadi cukup dingin. Nah, reaksi yang terjadi secara umum ini adalah sebagai berikut. Ya, coba dilihat di situ. Jadi R itu reaksinya R OH, ya, ini alkohol berarti ya, ditambah HCl. Jadi alkoholnya itu ditambah HCl, dia akan dibantu dengan katalis tadi ya, katalis
ZnCl2 ini akan menghasilkan RCl ditambah H2O. Nah, ya. Nah, alkohol primer itu bereaksi sangat lambat. Jadi kalau dia alkohol primer, dia reaksinya sangat lambat. Gelembung-gelembung gas RCl-nya itu akan terbentuk sangat lambat setelah reaksi dilakukan selama kurang lebih 20 menit, ya. Sedangkan pada alkohol sekunder itu akan terbentuk gelembung-gelembung gas RCl-nya setelah lebih dari 10 menit kurang lebih. Pada alkohol tersier akan segera terbentuk gelembung-gelembung gas RCl. Jadi di situ secara langsung membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Jadi menggunakan reaksi Lucas, ya, dengan cara menambahkan HCl dan katalis ZnCl2 pada suhu yang cukup rendah, minus 12 derajat Celcius. Nah, itu mengetahui jenis alkohol primer, sekunder, ataupun tersier. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis alkohol itu berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat, ya. Jadi memungkinkan dalam suatu senyawa alkohol itu lebih dari satu gugus OH yang terikat, ya. Jadi kita lihat di sini ada 5 contoh alkohol, ya. Mungkin bisa kita langsung bahas saja. Yang pertama, yang 2A itu jenisnya apa? Apakah alkohol monopalen, alkohol divalen, atau alkohol polivalen? Ayo, silakan. Monopalen. Yang pertama itu alkohol mono, ya, mono. Ingat aja mono, karena hanya satu OH. Monopalen, ya, bukan diavalen, tapi monopalen. Yang kedua ini alkohol jenisnya apa? Alkohol, berapa OH-nya yang ada di sini? 1, 2. Berarti alkohol divalen. Ya, divalen. Nah, ini. Yang C ini alkohol C. Ini, ya. Berarti monopalen. Nah, yang D ini alkohol, kalau 3 apa namanya? Ini ada 1, 2, ada 3. 3 berarti poli, ya. Kalau lebih dari 2 dia sudah dikatakan poli, ya. Polivalen. Nah, ini, ya. Kalau ini alkohol bivalen. Oke. Ya, itu jenis-jenis alkohol berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat, ya. Jumlah gugus OH yang terikat. Nah, jadi gugus OH ini atau gugus hidroksil ini pada senyawa alkohol divalen atau polivalen itu terikat pada karbon, atom karbon yang berbeda. Ya, jadi lihat di sini, ya, atom karbonnya berbeda-beda, kan? Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Ini juga yang pertama dan yang ketiga, nomor 1 dan nomor 3. Kenapa seperti itu? Ya, karena kalau dia terikat pada satu atom C, misalnya di sini ada OH, di sini ada OH,
di sini ada OH, ya. Ini menimbulkan ketidakstabilan struktur dan akan mengalami reaksi penataan ulang struktur dengan melepas sebuah molekul air, ya. Jadi ini tidak stabil kalau seperti ini. Makanya dia terikatnya pada atom C yang berbeda-beda. Kalau dia alkohol polivalen, ya. Nah, itu untuk jenis-jenis alkohol. Jadi ada yang berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksil dan berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat. Nah, Bapak yakin dengan soal-soal tadi yang sudah diberikan dan penjelasan yang sudah kita sama-sama diskusikan, kalian sudah bisa paling tidak memahami jenis-jenis alkohol. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan sifat alkohol dan eter, ya. Untuk jenis-jenis alkohol Bapak sampaikan, selesaikan di sini, ya. Nanti kalau ada yang belum paham silahkan